Setiap pengendara yang lupa membunyikan klaksonnya, maka penunggu jembatan itu akan muncul di depan pengendara tersebut. Edwin Channel. Halo semuanya, selamat datang di Bilik Horor, channel yang menyajikan tentang cerita-cerita seputar dunia horor. Mari kita bersama-sama menjelajahi kisah-kisah misteri horor yang mungkin membuat bulu kuduk merinding. Jangan lupa berlangganan dengan tekan tombol subscribe untuk pengalaman horor yang tak terlupakan. Kali ini Bilik Horor akan mengangkat cerita tentang misteri gadis penunggu jembatan penghubung desa. Mari kita nikmati bersama-sama. Sigit dan Agus merencanakan perjalanan petualangan menuju kampung halaman kakek Agus di Pacitan. Mereka memulai perjalanan pada senja yang indah, naik motor dari Solo berdua. Mereka melintasi jalan yang menantang dengan pemandangan perbukitan yang memukau. Motor melaju dengan kecepatan sedang, menyusuri jalan yang naik turun dan berkelak-kelok. Udara senja yang sejuk memenuhi helm mereka, sementara matahari perlahan tenggelam di balik pegunungan. Sigit dan Agus saling berbagi cerita dan tawa, mengenang kenang-kenangan masa kecil mereka di desa. Sigit mengenakan helm hitamnya sambil berkata, "Agus, ini akan menjadi petualangan yang seru. Kita akan sampai di kampung halaman kakekmu dengan banyak cerita untuk dikenang." Agus tersenyum. "Iya Sigit, aku tak sabar ingin bertemu kakek dan mengenang masa kecil di desa." Perjalanan terus berlanjut. Motor mereka melibas jalan yang naik turun. Sigit memandang sekeliling. "Pemandangan di sini benar-benar luar biasa, bukan? Apa yang paling kau kangenkan dari desa?" Agus memikirkan sejenak. "Aku kangen suasana tenang desa, suara alam yang merdu, dan tentu saja cerita-cerita kakek yang selalu menginspirasi." Sigit tertawa. "Aku juga rindu suasana desa, apalagi malam ini. Rasanya seperti kita sedang berpetualang dalam kisah yang penuh keajaiban." Agus menimpali. "Betul sekali Sigit, dan lihat, lampu-lampu di desa mulai menyala. Sepertinya kita sudah semakin dekat." Mereka terus berbicara sambil melanjutkan perjalanan. Sigit dan Agus saling berbagi cerita dan tawa, menjadikan perjalanan mereka lebih berarti. Meskipun jalanan sudah naik turun tak henti, semangat mereka tidak padam. Percakapan mereka menjadi bagian tak terpisahkan dari petualangan menuju kampung halaman kakek Agus di Pacitan. Hujan lebat tiba-tiba turun, memaksa Sigit dan Agus untuk mencari perlindungan di sebuah warung pinggir jalan. Keduanya memarkir motor di samping dan memasuki warung yang ramai dengan bau harum makanan. "Sial, sepertinya hujan ini tidak main-main ya," kata Sigit sambil melepaskan helmnya. Agus tertawa. "Kita harus bersyukur menemukan warung ini. Bagaimana kalau kita pesan sesuatu sambil menunggu hujan reda?" Setelah memesan makanan dan minuman, mereka duduk di meja kayu. Sigit menyipatkan matanya saat menikmati aroma kopi. Ini benar-benar suasana warung khas pedesaan. "Jadi, Agus, ceritakan lebih banyak tentang kampung halamanmu." Agus tersenyum. "Kampungku di Pacitan adalah tempat di mana kenangan masa kecilku tercipta. Kakek selalu punya kisah-kisah menarik tentang desa ini." Sigit mengangguk. "Wah, pasti seru. Aku penasaran apa momen favoritmu di sana." Agus berpikir sejenak. Mungkin waktu malam-malam duduk di bawah langit yang penuh bintang sambil mendengarkan cerita kakek, itu selalu menjadi momen istimewa.
Makanan mereka tiba, dan sambil menikmati hidangan di atas meja kayu sederhana, percakapan hangat terus mengalir. Hujan di luar semakin menjadi hiasan bagi momen keakraban mereka di warung tersebut. Melalui canda dan cerita, mereka saling berbagi cerita yang sangat menarik. Saat mereka menikmati hidangan di warung, pemilik warung Pak Slamet bergabung dalam percakapan. "Hujan ini luar biasa ya," kata Pak Slamet. "Tapi untunglah kalian bisa mencari tempat berteduh di sini," ujar Pak Slamet sambil tersenyum ramah. Agus menjawab, "Ya Pak Slamet, warung ini benar-benar menjadi penyelamat kami. Apalagi suasana di sini begitu hangat. Ada banyak cerita di setiap sudut warung." Pak Slamet sambil mengisi cangkir kopi mereka bertanya dengan penuh rasa ingin tahu, "Maaf, kalau boleh tahu apa tujuanmu kalian berdua menuju Pacitan? Ada hal khusus yang ingin dicari atau hanya sekedar pulang kampung?" Sigit menjawab, "Kami menuju kampung halaman Agus di Pacitan, Pak. Ingin mengunjungi kakeknya dan merasakan lagi keindahan desa. Kami mencari kesejukan di tengah keramaian kota." Percakapan pun melanjutkan alirannya semakin menghangatkan. Warung di malam itu benar-benar luar biasa. Di antara aroma kopi dan riuh rendah hujan, mereka saling bertukar cerita, menciptakan ikatan kecil yang tak terduga di pinggir jalan. Saat percakapan di warung berlanjut, Pak Slamet memberi informasi, "Kalau boleh saya sampaikan, Mas, jalan yang biasanya menuju Pacitan sedang diperbaiki. Tapi jangan khawatir, ada jalan alternatif yang bisa kalian ambil meskipun agak berkelak-kelok. Kalian akan melewati hutan kecil dan ada jembatan di sana. Pastikan bunyi klakson saat melewati jembatan itu ya. Jembatan itu cukup kecil, yaitu jembatan gantung, kira-kira panjangnya sekitar 100 meter. Sigit dan Agus saling memandang, berterima kasih kepada Pak Slamet atas informasinya. "Terima kasih banyak Pak Slamet, kami pasti akan berhati-hati," kata Agus sambil tersenyum. Pak Slamet tersenyum, "Sama-sama Mas, semoga perjalanan kalian lancar. Hati-hati di jalan ya, jangan lupa klakson saat melewati jembatan." Mereka melanjutkan makan malam sambil membicarakan rute alternatif yang akan dilewati nanti sesuai dengan saran dari Pak Slamet. Setelah menikmati hidangan lezat di warung Pak Slamet, Sigit dan Agus bersiap-siap untuk melanjutkan perjalanan. Mereka berdua berdiri dari kursi kayu sederhana, menyampaikan terima kasih kepada Pak Slamet. "Terima kasih banyak Pak Slamet, hidangan di warung ini sungguh enak dan informasinya sangat berguna untuk perjalanan kami," kata Sigit dengan tulus. Pak Slamet tersenyum, "Senang bisa membantu. Semoga perjalanan kalian lancar sampai tujuan dengan selamat. Jangan lupa bunyikan klakson saat melewati jembatan ya Mas Sigit dan Mas Agus." "Ya Pak." Kemudian Sigit dan Agus berpamitan, membayar tagihan, dan keluar dari warung dengan langkah hati-hati. Mengendarai motor mereka mengikuti petunjuk Pak Slamet untuk melewati rute alternatif. Perjalanan melalui hutan kecil dan melintasi jembatan membawa mereka pada petualangan baru. Dengan hati penuh semangat dan canda tawa, Sigit dan Agus melanjutkan perjalanan mereka yang penuh warna, meninggalkan warung hangat di belakang, dengan harapan sampai di kampung halaman kakek Agus di Pacitan dengan cerita-cerita baru yang dibagikan. Sigit dan Agus melanjutkan perjalanan mereka
melalui jalan alternatif yang diarahkan oleh Pak Slamet. Mereka menikmati pemandangan hutan kecil dan berkelak-kelok jalan yang memberikan nuansa petualangan. Saat tiba di depan jembatan yang disebutkan Pak Slamet, mereka merasakan ketegangan, namun sayangnya lupa membunyikan klakson sesuai dengan anjuran Pak Slamet. Ketika keduanya berjarak sekitar 100 meter dari jembatan, suasana berubah drastis. Mereka tersadar bahwa mereka tidak sendirian. Di tengah jalan, seorang gadis dengan wajah pucat dan mata yang mengeluarkan air mata terlihat mengambang di udara. Keduanya terpaku sejenak, merasakan adanya kehadiran yang tak wajar. Tanpa berpikir panjang, Sigit dan Agus tancap gas tanpa memandang ke belakang, merasa nafas horor yang mengikuti mereka dari peristiwa misterius di jembatan tadi. Gadis itu mengeluarkan suara merintih-rintih yang diikuti dengan suara amarah. Mereka terus melaju dengan hati berdebar-debar, memutuskan untuk tidak mengomentari kejadian tersebut. Rasa khawatir mencampur aduk dengan rasa penasaran, dan perjalanan menuju Pacitan menjadi semakin syarat dengan aura mistis yang belum terpecahkan. Setelah perjalanan yang penuh petualangan dan peristiwa misterius, Sigit dan Agus akhirnya tiba di rumah kakek Agus di Pacitan. Mereka memasuki rumah yang hangat dengan senyum kebahagiaan karena berhasil melewati semua rintangan dalam perjalanan mereka. Kakek Agus menyambut mereka dengan senyuman lebar. "Selamat datang cucu-cucuku. Bagaimana perjalanan kalian?" Sigit dan Agus duduk bersama kakek di ruang tamu, menceritakan semua kejadian, termasuk peristiwa di jembatan. Kakek Agus mendengarkan dengan seksama, kemudian mengangguk. Jembatan itu memang dikenal sebagai tempat yang angker di desa itu. Dulu ada seorang gadis yang mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri di jembatan itu. Cerita tentang penampakan gadis itu sudah menjadi rahasia umum di desa ini apabila lupa membunyikan klakson. Mendengar cerita tersebut, Sigit dan Agus merasa kesejukan di punggung mereka. Kakek Agus menambahkan, "Tidak heran kalian merasakan kejanggalan di jembatan itu. Beberapa orang di desa sering merasakan hal-hal aneh di sekitar situ. Tapi jangan khawatir, kalian aman sekarang di rumah ini. Semoga kalian bisa menikmati masa tinggal di Pacitan tanpa kejadian-kejadian tak terduga lagi." Malam itu, meskipun cerita di jembatan meninggalkan kesan yang mendalam, kehangatan di rumah kakek Agus membantu Sigit dan Agus meredakan ketegangan mereka. Mereka duduk bersama keluarga, mendengarkan lebih banyak cerita dari kakek. Demikian tadi kisah cerita tentang seorang gadis yang akan muncul dengan tiba-tiba dengan wajah yang aneh ketika pengendara lupa membunyikan klakson di jembatan itu. Semoga menghibur dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sekian dan terima kasih.